di mana orang-orang akan mendengarkan episode podcast pada waktu itu, kecuali A. YouTube, B. Spotify, C. Noise, atau D. Google Podcast. Jawabannya apa? Pastinya kalian dengerin, pastinya tahu ya di mana ya. Pasti tahu kalian gimmick-gimmick kuis yang dulu terkenal di seluruh dunia ya, dan juga di Indonesia, yang pasti ditungguin setiap weekendnya. Dan di episode kali ini Throwback Time akan ngebahas tentang, udah tahu ya dengan soundnya ya. Langsung aja stay tune di podcast episode kali ini di Throwback Time. Ya buset, gue bawaannya kayak di kursi panas ya musiknya. Waduh, yes. Kuis yang dulu terkenal pada waktu itu di era 2000-an. Ini gak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Kuis bergengsi dengan hadiah miliaran. Wow. Who wants to be a millionaire? Gila, siapa sih yang gak pengen banget ikut kuis ini? Jujur gue dulu pengen, tapi gak mungkin karena gue masih kecil. Jadi sebetulnya kalau dilihat-lihat sejarahnya, Who Wants to be a Millionaire tuh udah lama gitu. Adirnya tuh di mana sih? Ini tuh game atau permainan kuis ini sebetulnya dari Inggris. Kalau misalnya kalian yang mungkin baru tahu, oh dari Inggris, ya benar dari Inggris. Terus diadaptasi di Indonesia dengan sesuai dengan porsinya lah ya, atau dengan budayanya Indonesia. Terus kalau dilihat-lihat tayangnya di RCTI di tanggal 4 Agustus 2021 sampai 30 Desember 2006. Cuma rentang 5 sampai 6 tahun ya kuis ini. Terus yang dibawain ya Om Tantowi Yahya. Dia tuh kayak intelek banget tuh. Gue kan nyari referensi episode ini juga gitu, lihat di YouTube. Itu masih wibawa, wise banget. Terus bawaannya juga enak banget. Kayak udah legend lah ya, legend banget. Gila, keren. Ya, ditayangin di RCTI terus di weekend di hari Sabtu. Ya, gue masih inget banget sih. Waktu itu prime time gitu loh. Jadi jam-jam 7 sampai jam 9 itu sweet spotnya orang buat nonton ini. Gila, kapan ya ada lagi gitu, gue pengen banget nonton gini lagi. Terus kan kalau di luar negeri ya pakai dolar, pakai euro, pakai pound sterling, kali sih pakai rupiah. Yoi, sesuai dong dengan Indonesia. Di sini ada 3 step. Jadi dan juga ada 15 pertanyaan yang ada disebutin di kuisnya. Musiknya udah intens nih. Kayak musik-musik yang di Wants to be Millionaire beneran. Jadi pertanyaan 1 sampai 5 itu dari 50.000 sampai 1 juta. Terus tuh titik amannya di 1 juta. Terus di pertanyaan 5 sampai 10 itu range-nya dari 1 juta sampai 32 juta. Jadi titik amannya di 32 juta. Terus di pertanyaan 10 sampai pertanyaan 15 itu dari 32 juta sampai 1 miliar. Wow. Ini gue ngeliatnya aja bergelimang gitu. 1 miliar siapa yang gak mau gitu pada waktu itu. Sebetulnya 1 juta aja tuh udah cukup gitu. Pada waktu itu tuh 1 juta tuh banyak. Kalau sekarang mungkin kurang gitu. Agak beda gitu ya zamannya. Iyalah. Gimana sih cara mainnya kalau misalnya kita pengen gitu? Kontestannya tuh gimana sih caranya untuk main kayak gini? Jadi sebetulnya ini kalau di Indonesia itu ada sistem sharing dulu gitu. Jadi orang-orangnya tuh ditanya via telepon sama pihak dari Wants to be Millionaire Indonesia. Terus baru tuh nanti bisa dapat kesempatan untuk ikutan di episodenya. Kayak gitu. Ada 10 orang yang berjejer di stage. Dan ini gak langsung siapa nih yang dapat duduk di kursi panas. Kursi panas cuy. Nah untuk nentuin ya, ini ada nama gamenya dulu nih, game cepat dan tepat. Itu namanya Fastest Finger First.
Jadi dikasih pertanyaan sama si Om Tantowi Yahya untuk menyusun 4 buah kata atau frasa menjadi satu kata yang benar. Yoi. Jadi susunannya tuh ini gitu selama 30 detik. Kalau misalnya 30 detik sudah selesai, udah lewat, jawabannya itu nanti bakal diumumin sama komputer. Siapa yang paling cepat itu yang paling benar. Gila. Habis itu dipanggil tuh, woy, misalnya si Rian Andri. Dengan pilihan tercepat, langsung datang terus langsung masuk ke kursi panas. Gila. Karena sebutannya kursi panas ya, unik aja gitu. Padahal kayak kursi kantoran pada umumnya gitu. Kayak mungkin panasnya tuh kayak eksklusif. gue bilang kayak seru aja gitu bawaannya kursi panas coy. Gila. Nah, pilihan bantuannya pasti ada dong kalau game-games gitu. Iya, pasti ada. Dan ini juga jadi legendary banget gitu. Pilihan bantuannya yang pastinya dikenal banget sama orang-orang. Apalagi buat teman-teman yang waktu itu nonton. Ada 3 di dalam permainan Who Wants to Be a Millionaire. Yaitu yang pertama 50-50. Pilihan yang dibagi 2. Jadinya dari 4 dihilangin 2. Kayak gitu. Yang kedua menelpon teman atau phone a friend. Ini sih sebetulnya agak sayang sih kalau misalnya kalian nelpon temen ya, temen yang haho gitu. Kurang aja. Cuma tuh dikasih waktu 30 detik sama gamesnya. Terus harus bacain dulu pertanyaannya sama jawabannya. Kan mikirnya lama ya. Jadi kayak kurang efektif aja sih menurut gua. Terus yang ketiga, bertanya sama penonton yang ada di sana atau namanya juga ask the audience. Ini dari 100 penonton yang ada di studio akan memilih pertanyaan yang disebutin dan juga jawabannya seperti apa. Nanti ada polling dan jawabannya kurang lebih seperti itu. Gue lebih seneng 50-50 sama ask the audience dibanding phone a friend. Menurut gue gak works aja karena haho gitu. Ada aja. Gue menikmati banget. Kalau misalnya kalian mau flashback lagi, kalian bisa ngeliat-liat ya channel YouTube itu banyak banget potongan-potongan episode-episode dulu. Ada aja yang ngerekam ya. Iseng dan akhirnya gue nonton ulang lagi gitu nyari materi ini. Unik aja dan gue kayak ngeliat, buset, ini seru banget sih. Nah tadi mungkin ngomongin tentang Indonesianya ya, tapi kalau di luar negeri itu kapan sih sebetulnya Who Wants to Be a Millionaire itu hadir? Kalau gue ngeliat dari Wikipedia, si Doi bilang, Doi lagi. Jadi gini, Who Wants to Be a Millionaire tuh hadir di tahun 1998 sampai sekarang. Itu masih ada di Inggris. Emang sih gue udah gak ngikutin karena Inggris cuy ngapain gitu. Pertanyaannya juga putar yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi beda gitu. Dan udah 24 tahun kalau dihitung-hitung. Gila. Keren juga udah lama ya ternyata. Tapi gue tetap memorable yang di Indonesia lah. Karena di Indonesia yang gue tahu itu ternyata ada permainan ini. Dan dari itu ada gitu. Terus kalau misalnya Indonesia tuh pernah menang sampai 1 miliar gak sih? Kalau gue ngeliat trivianya, Indonesia belum pernah ada yang menangin 1 miliar. Jadi yang pernah ada di 500 juta itu sebanyak 2 kali. Mungkin susah kali pertanyaannya ya. Ya iyalah gila lo kalau misalnya pertanyaannya gampang 1 miliar ya orang pasti rebutan. Tapi kalau misalnya di luar negeri itu ada yang menang 1 miliar. Gokil, ada lah. Nih gue baca-baca di artikel ada dengan nama siapa nih? Bentar. Ada, bener-bener. Yang menang Wants to Be a Millionaire 1 miliar atau mungkin 1 juta pound sterling di Inggris. Yo ini punyanya Oji nih. Ojinya Wants to Be a Millionaire ya. Jadi namanya Donald Fear. Seorang guru berusia 57 tahun yang sukses memboyong uang 1 juta pound sterling di Wants to Be a Millionaire. Gila. Dan dia mampu menjawab 15 pertanyaan. Yes bener. Dan menjadi orang pertama yang memenangkan kuis sejak 14 tahun terakhir. Itu ada di era 2000 berapa nih ya? 2020.
Wah gokil. Dia menang. Gile gak lu? 2020 pas zaman Covid dia menang beginian. Oh tajir. Rezeki ya. Gokil. Gila lu ngebayangin deh tuh 1 juta pound sterling atau ya kita bilangnya 1 miliar deh. Lu bingung gak sih mau diapain tuh duit? Wah gokil. Selamat lah ya buat tadi Om Donald Fear. Seorang guru lagi ya. Wajar ya, intelek gitu. Guru kan. Nah kalau misalnya kalian penasaran gitu, gue pengen banget nih main kayak ginian, gue pengen nih gitu, gue pengen ngerasain gitu euforianya main Wants to Be Millionaire. Dulu pada waktu itu ada gamesnya di PC, masih inget banget gue gamesnya. Jadi games Wants to Be Millionaire tuh ada di versi PC di Windows. Jadi buat teman-teman yang dulu main gamenya itu pastinya paham juga deh dengan games ini. Gue ngelihat lagi gitu, nyari referensi di internet, di YouTube ya terutama ada, dan ternyata bener gamenya itu yang gue mainin waktu itu. Jadi ada versi Inggrisnya atau versi internasionalnya. Ini yang agak susah sih karena pertama pertanyaannya itu intelek di luar sana gitu, internasional. Kedua emang bahasa Inggris ya. Kita juga belajar bahasa Inggris sih sebetulnya. Terus ada lagi, yang satu lagi itu versi Indonesia. Jadi ada programmer Indonesia yang bikin games Wants to Be Millionaire yang sebetulnya simple banget gitu. Coba deh kalian mainin, itu masih bisa deh kayaknya deh. Di Windows itu gue waktu itu Windows berapa ya? Windows XP gue mainin di 2000-an lah ya. Dan masih seneng aja gitu mainin ginian. Waduh, seru. Conclusionnya dari episode kali ini tentang Wants to Be a Millionaire. Wah, game quiz yang ditunggu-tunggu pada waktu itu dan menjadi cerita juga dan jadi kenangan juga. Di setiap weekend ini gue tungguin, gue nonton di ruang keluarga gue udah standby gitu nontonin sampai seru banget gitu, kayak tebak-tebakan. Iya kayaknya yang ini deh, yang B deh karena jawabannya ini gitu. Kayak ada diskusi sama ada semacam debat gitu sama antar keluarga gue, kayak jawabannya ini gitu. Duh, memorable banget ya. Kapan ada lagi kayak gitu? Sumpah gue kangen banget. Wah, ini genius sih. Gue tuh suka banget sama kuis-kuis, cara kuis di Indonesia pada waktu itu. Nanti nextnya gue bakal bahas juga deh di episode lainnya. Kuis-kuis yang mungkin menarik, seru, memorable juga, dan bakal gue bahas di episode selanjutnya. Tapi emang bener ya, kuis-kuis ini ada adaptasinya juga dari luar gitu. Yang bawa juga Om Tantowi Yahya, dikemas dengan Indonesia banget. Walaupun bajunya ya kalau bisa lo lihat, bajunya tuh kayak baju-baju kerja gitu, jas, sweat and tie. Ya karena lo gila ya megang 1 miliar tuh kan, masa pakai bajunya casual kan nggak mungkin ya, aneh lah ya. Tapi gue aduh kangen banget. Ada lagi nggak sih? Kayak nggak ada lagi di Indonesia ya, terakhir di 2006 bener. Aduh, kalau ada lagi tuh unik sih dan juga pastinya seru sih. Kapan lagi tuh ada game intelektual yang seru dan pinter dan kita juga bisa nebak-nebak gitu. Dan hadiahnya juga bukan main, gak kaleng-kaleng. Keren banget. Aduh, thank you banget buat Wants to Be Millionaire Indonesia ya. Dan juga Om Tantowi Yahya yang udah mengemas kenangan dulu. Terus acara-acaranya juga seru. Thank you banget. Nice. Oke, demikian episode kali ini di Throwback Time tentang Who Wants to Be a Millionaire. Kalau kalian misalnya ikutan, kalian gimana tuh? Bisa juga cerita-cerita lah sedikit tentang Who Wants to Be a Millionaire versi kalian di kolom komentar episode podcast Throwback Time kali ini. Oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah dengerin episode kali ini di Throwback Time. Dan jangan lupa dong untuk follow Instagram kita di podcast.pada waktu itu. Dan jangan lupa juga untuk follow podcast pada waktu itu di platform podcast favorit kalian. Follow dan juga dengerin episode-episode sebelumnya.
Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya di Throwback Time. Saya Rian Andri signing out. Bye bye.